Hari ini materinya kita lanjutkan mengenai linear programming. Jadi minggu lalu kita belajar secara umum. Hari ini kita masuk ke linear programming. Linear programming itu metode yang paling sederhana di antara teknik-teknik optimasi yang ada. Tapi sampai sekarang pun itu masih banyak digunakan. Sampai sekarang. Nah, format dari eh, problem yang dirumuskan dalam bentuk linear programming itu adalah sebagai berikut. Ya. Nah, formatnya itu selalu dalam bentuk fungsi objektif dan ada fungsi objektif dan fungsi batasan. Ya. Minggu lalu kayaknya sudah saya jelaskan ya bahwa ada fungsi objektif dan ada fungsi batasan. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya objective function ya, dan constraint. Ya. Objective function dan constraint. Nah, untuk problem yang dirumuskan dalam bentuk linear programming itu fungsi objektifnya linear. Fungsi objektifnya linear, fungsi batasannya juga linear. Kedua-duanya harus linear. Mohon maaf yang ini ya, nggak bisa saya coret-coret gitu, yang online. Jadi saya coret-coret di sini aja deh. Jadi fungsi objektifnya linear, fungsi batasannya linear. Kemudian bentuk umumnya kemarin sudah minggu lalu sudah saya sampaikan ya. Bentuknya selalu meminimalkan ini ya, meminimalkan. Kemudian subject to itu objective function dan constraint. Constraintnya biasanya tulisannya subject to ya. Persamaannya itu ada persamaan pertidaksamaan ya. Seringkali kita menyebutnya persamaan pertidaksamaan dan persamaan gitu ya. Tapi sebenarnya ini terdiri dari pertidaksamaan, ada tanda kurang darinya ini ya, sama ada persamaan ya, pertidaksamaan dan persamaan, dan ada batasan-batasan variabel. Ini variabelnya kan dalam bentuk x ya. Masing-masing variabelnya itu ada batasannya. Eh, Dulu kalau kita SMA itu seringkali kan menggunakan x dan y ya. Tapi kalau pakai x dan y itu makin lama jumlah variabelnya itu
jumlah hurufnya itu nggak cukup kalau pakai X dan Y atau pakai A, B, C itu nggak cukup. Karena jumlah variabelnya itu bisa puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu variabel. Sehingga namanya menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X1000, X10.000, dan seterusnya ya. Karena kalau pakai XY udah nggak mungkin lagi. Tapi sebenarnya intinya sama antara XY dengan X1 dan X2. Tapi sekarang di sini kita menggunakannya istilah X1 dan X2 ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh problem sehari-hari yang kita selesaikan dengan metode linear programming. Ya. Contohnya ya produsen kue ya kan sehari-hari mungkin semua bisa membayangkan. Tujuannya adalah atau objektifnya adalah memaksimalkan laba penjualan kue dalam sehari. Memaksimalkan laba penjualan kue dalam sehari. Kemudian variabel yang dikendalikan atau dikontrol itu adalah jenis kuenya dan jumlahnya nanti berapa. Jenis kuenya dan jumlah kuenya itu yang diproduksi jumlahnya berapa. Kemudian batasannya adalah durasi maksimal penggunaan oven dan mixer. Jadi dalam membuat kue itu kan ada bahan-bahannya, ya, ada bahan-bahannya, misalkan terigu, mentega, gula, vanila dan sebagainya. Tapi juga ada alatnya yang digunakan, yaitu oven dan mixer. Ya, mungkin yang pernah berpengalaman membuat kue ya. Kalau saya berpengalaman dulu, ya. Jadi ada bahan-bahan dan juga ada alatnya, oven dan mixer. Jadi dengan alat tersebut nanti jenis kue apa? Kalau minggu lalu saya sampaikan misalkan membuat kue bolu atau dan kue roti kukus gitu ya, atau membuat kue yang lainnya dari bahan-bahan yang ada itu. Katakanlah kita membuat roti kukus nanti jumlahnya berapa ya? Kalau membuat roti bolu jumlahnya berapa? Supaya laba atau keuntungannya itu yang paling maksimal gitu ya. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau formatnya dalam melakukan optimasi itu meminimalkan biasanya itu. Ya, biasanya meminimalkan. Tetapi dalam sehari-harinya itu ada problem yang meminimalkan, ada yang problem memaksimalkan. Ya, contohnya memaksimalkannya adalah memaksimalkan keuntungan, ya, atau meminimalkan biaya operasi, meminimalkan losses juga bisa. Jadi macam-macam. Nanti biasanya tinggal membalik aja. Kalau tujuannya itu ternyata memaksimalkan, berarti formulasinya nanti dibalik. Kenapa kok dibalik? Karena dalam programmingnya itu formatnya adalah meminimalkan, ya. Jadi memaksimalkan itu sehari-harinya, tetapi di dalam format optimasi matematikanya itu selalu meminimalkan. Karena itu rumus yang tadi itu bisa dibalik. Dikasih tanda min itu loh ya. Dikasih tanda min supaya dia jadi minimal. Oke. Objektifnya adalah laba dari penjualan kue per hari. Ya, laba dari penjualan kue per hari. Sedangkan labanya untuk satu karton kue A, ya, laba dari satu karton kue A itu adalah Rp40.000. Ya. Sedangkan laba untuk penjualan satu karton kue B itu adalah Rp60.000. Ya.
Kemudian variabel yang dikontrol, yang dikendalikan adalah berapa berapa karton kue A yang harus dibuat, berapa karton kue B yang harus dibuat. Ya, berapa karton kue A dan berapa karton kue B yang harus dibuat. Kemudian batasannya adalah produksi satu karton kue A itu membutuhkan alat satu selama 2 jam dan alat tiga selama 3 jam. Nah, ini agak kurang real ya. Tapi jadi untuk membuat satu karton kue A itu membutuhkan alat satu selama 2 jam dan membutuhkan alat tiga selama 3 jam. Ya, nah, alatnya itu mungkin tadi itu ya bisa mixer dan sebagainya. Kemudian untuk memproduksi satu karton kue B itu membutuhkan alat dua selama 3 jam dan alat tiga selama 2 jam. Jadi membutuhkan alat dua selama 3 jam dan alat tiga selama 2 jam. Kemudian batasan yang lain adalah durasi maksimal penggunaan per hari adalah kalau alat satu itu maksimal penggunaannya 8 jam. Kemudian alat dua durasi penggunaannya adalah 18 jam. Sedangkan alat tiga durasi penggunaannya 18 jam. Jadi alatnya itu ada maksimal waktu penggunaannya. Ya. Kalau enggak mungkin panas atau rusak. Jadi dibatasi. Nah, kemudian kita mencoba merumuskan. Ini kan ini baru cerita secara oral ya. Jadi saya ingin berjualan kue. Kalau berjualan kue berarti ingin memaksimalkan labanya itu berapa, ya kan? Nah, kalau menjual satu karton kue A itu keuntungannya adalah 40.000. Sedangkan kalau menjual satu karton kue B itu adalah 60.000 keuntungannya. Ya. Nah, kemudian cerita lanjutannya adalah untuk memproduksi satu karton kue A itu membutuhkan alat satu selama 2 jam. Sedangkan eh, untuk memproduksi satu karton kue A itu butuh alat tiga selama 3 jam. Untuk memproduksi kue B itu membutuhkan alat dua selama 3 jam dan alat tiga selama 2 jam. Kemudian maksimal penggunaan dari alat-alat tersebut dalam satu hari adalah alat satu itu penggunaannya maksimal selama 8 jam dalam sehari. Ya. Kemudian alat dua itu maksimal penggunaannya 18 jam. Kalau enggak nanti alatnya panas dan rusak di maksimal 18 jam. Kemudian alat tiga itu penggunaannya maksimal juga 18 jam sehari. Nah itu kan masih berupa cerita gini ya. Ini harus kita rumuskan dalam bentuk matematika. Ya, karena kita menyelesaikannya juga dalam bentuk matematika gitu ya. Maka rumusnya juga harus dalam bentuk rumus matematika. Karena kita harus menyelesaikannya itu dengan menggunakan atau keinginan kita itu kita ingin menyelesaikannya menggunakan metode linear programming. Ya, formatnya tadi kalau menggunakan linear programming maka objektifnya dalam bentuk linear, constraint-nya juga dalam bentuk linear, batasannya keduanya keduanya dalam bentuk linear ya. Kita rumuskan sekarang. Ya nggak tahu. Selalu banyak kendala yang membuat itu.
Ini tadi ya, control variabelnya adalah X1 dan X2 asumsinya. X1 itu adalah jumlah karton kue A, ya, sedangkan X2 adalah jumlah karton kue B, ya, yang diproduksi dalam sehari. Kue A dan kue B. Ini semuanya harus bersabar ya. Saya juga bersabar. Ini kenapa nggak bisa? Kemudian objektifnya tadi ya, laba eh, laba dari penjualan satu karton kue A adalah 40.000, laba dari satu karton kue B adalah 60.000. Nah, pertama kita rumuskan objektif fungsinya. Ya. Objektif fungsinya itu kan memaksimais ya keuntungan. Rumus keuntungannya adalah 40 X1 ditambah 60 X2. Ya. Walaupun bisa diceritakan seperti ini, tapi aslinya adalah 40 X1 dan 60 X2. Itu ya. X1 tadi kan jumlah karton kue A, X2 adalah jumlah karton kue B. Keuntungannya berarti rumusnya adalah 40 X1 ditambah 60 X2. Ini yang bawah ya. Ini dibuat satuannya Rp10.000, berarti 10.000-nya itu dihilangkan. Jadi tinggal 4X1 dan 6X2. Aslinya 40.000 X1 ditambah 60.000 X2. Tapi 10.000-nya itu dihilangkan, tapi satuannya dalam bentuk 10.000. Itu ya, jadi pahami ya. Nah, kemudian batasannya, tadi ya, kalau membuat kue A, ya, kalau membuat kue A itu butuh alat 1 selama 2 jam dan butuh alat 2 selama 3 jam tadi ya. Sedangkan kalau membuat kue B itu membutuhkan alat 2-3 jam dan alat 3 selama 2 jam. Nah, ini kalau dirumuskan dalam bentuk matematika seperti apa? Yaitu 2X1 ya, 2X1. Jadi alat A ini kan tadi maksimal penggunaannya 8 jam ya. Jadi maksimal penggunaan dari alat A itu ada 8 jam. Jadi dia rumusnya jadi 2X1 plus 0X2. Ya, aslinya itu 2X1 plus 0X2 kurang dari sama dengan 8. Kenapa kok sebenarnya ada X2-nya ya? Semuanya itu sebenarnya dalam bentuk X1 dan X2. Cuman kebetulan ini nilainya 0 ya. Nilainya 0 artinya tidak menggunakan, makanya jadi 0X2. Nah, aslinya 2X1 ditambah 0X2 kurang dari sama dengan 8 ya. Artinya kalau misalkan kita membuat dua karton kue A, maka akan butuh waktu 4 jam. Ya kan? Kan ini membutuhkan satu karton ke 2 jam. Kalau kita membuat dua karton menjadi 4 jam kan? Ya. Kemudian kalau kita membuat dua karton kue B, ya, 2 karton kue B, maka kan tidak membutuhkan kue A.
tidak membutuhkan alat satu, sorry, tidak membutuhkan alat satu ya. Sehingga kan 0 kalikan 2 ya tetap 0 ya. Walaupun kita membuat 2 karton kue B, tapi kan tidak menggunakan alat A. Ya. Sehingga tetap 0 dia. Ya. Kemudian untuk alat 2, ya, alat 2 itu sebenarnya 0 X1 ditambah 3 X2 kurang dari sama dengan 18 aslinya. Ya. 0 X1 ditambah 3 X2 kurang dari 18. Tapi karena kue A itu tidak membutuhkan alat 2, maka depannya tadi 0 itu tadi ya. Oke. Karena 0 maka bisa dihapus dari persamaan ya. Tinggal 3X2 kurang dari 18. Yang ketiga ini 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 18. Karena kedua kue tadi itu membutuhkan alat 3. Ya. Kedua kue membutuhkan alat 3, yaitu kalau untuk kue A itu butuhnya 3 jam, sedangkan kalau membuat kue B itu butuhnya 2 jam. Gitu kan? Misalkan nih, kue satunya membuat 5, berarti kan sudah 15, ya kan? Kalau X2-nya membuat 2, berarti sudah 19. Kan nggak boleh, ya kan? Atau membuat kue A-nya itu 3, berarti kan 9 ya. Kue 2-nya itu 4. 4 kali 2, 8. 9 tambah 8, 17. Oh, masih boleh ya? Masih boleh, karena harus kurang dari 18 kan? Tapi kalau misalkan 4 gimana? 4, 12. Membuat kue kue A itu 4, berarti kan butuh 12 jam. Membuat kue B 4, berarti 8. 8 tambah 12, 20. Nggak boleh. Ya. Kemudian untuk variabelnya X1 harus lebih dari 0, X2 harus lebih dari 0. Karena kan tidak bisa X1 itu negatif. Kalau negatif artinya kita memakan kue A, tidak membuat. Kalau negatif, X2-nya negatif, berarti kita memakan, tidak membuat. Padahal di sini kita membuat. Ya. Kebetulan aja kasusnya membuat, tapi kadang-kadang nilai dari variabel X1, X2, dan seterusnya itu bisa juga bernilai min, bisa bernilai 0, bisa bernilai X2. Tergantung dari kasusnya ya. Kebetulan kasusnya ini membuat kue, jadi kalau membuat itu kan minimal membuat 0. Ya. Karena kalau kita angkanya itu negatif, artinya kita menghilangkan kue, ya, artinya memakan kue. Jadi itu bisa saja sih, tapi dalam kasus ini kayaknya nggak mungkin kita malah memakan kue, karena ini kita mau jualan sebenarnya topiknya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan silakan mengenai rumus objective function dan constraint-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, kalau sudah dalam bentuk matematika, tadi ya, matematikanya, mudah-mudahan ini ada ini slide. Nah, ini. Berarti kita dapatlah rumusnya ini. Bukti tujuannya adalah ini bukan min ya berarti. Kalau kita mau jadi min, berarti kita jadikan min 4x1 min 6x2. Ya, kalau objektifnya itu masih minimize seperti ini, harusnya ini min ya. Min 4x1 min 6x2. Tapi kalau ini tetap maximize, itu jadi 4x1 ditambah 6x2. Oke ya. Kalau maximize tetap 4x1 plus 6x2. Tapi kalau ini minimize, jadinya min 4x1 min 6x2. Oke, kemudian subjektunya adalah dari rumus yang tadi, 2x1 kurang dari 8, 2x2 kurang dari 18,
3x1 tambah 2x2 kurang dari 18, x1 harus lebih dari 0, x2 harus lebih dari 0. Ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, sebenarnya orang elektro juga bisa mengerjakan, orang industri bisa mengerjakan, orang ekonomi juga bisa mengerjakan, orang matematika juga bisa mengerjakan, orang sipil juga bisa mengerjakan. Karena ini sudah dalam bentuk matematika. Ya. Sudah dalam bentuk matematika, maka kita banyak orang bisa mengerjakan. Tapi kalau masih dalam bentuk kue, dalam bentuk listrik, dalam bentuk panas, ya, dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk lalu lintas, itu orang elektro bisa nggak bisa ngerjakan ya kalau masih dalam bentuk air. Tapi kalau sudah dalam bentuk matematika seperti ini, semua orang bisa mengerjakan. Nah, tinggal nanti kita mengerjakannya itu apakah secara manual, apa menggunakan eh, program komputer, menggunakan software. Ini sangat sederhana sekali. Nah, ini contoh dari persoalan sehari-hari yang diselesaikan dengan metode linear programming. Tentu banyak sekali problem di perusahaan, ya. Perusahaan telkom, perusahaan listrik, perusahaan mobil, sepeda motor, itu juga diselesaikan menggunakan seperti ini. Asalkan kita bisa memindahkan dari problem. Misalkan kalau mobil kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan ya, komponen mobil itu kadang-kadang kan sama komponennya, ya. Entah itu AC-nya, AC-nya Avanza mungkin sama dengan AC-nya Raise gitu ya. Mungkin sama dengan AC-nya apalagi. Mesinnya, jadi mesinnya Vios dengan mesinnya Avanza mungkin sama ya. Mesinnya Innova dengan mesinnya Hiace itu bisa jadi sama ya. Jadi mesinnya itu sama. Sama seperti kalau kita membuat kue A dan kue B itu bahannya sama-sama ada menteganya kan sama gitu ya. Sama-sama ada gulanya kan gitu ya. Mobil kan juga gitu. Bisa jadi itu spionnya itu sama walaupun satunya ditaruh di mobil Racer, satunya di Avanza ya. Satunya di Veloz. Itu sama bisa jadi. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dari penjualan Toyota? Kan? Apakah saya banyak memproduksi Avanza? Apakah banyak memproduksi Vios? Apakah banyak memproduksi Innova dengan bahan yang ada itu? Karena keuntungan jualan Innova, jualan Avanza, jualan Vios itu berbeda. Ya. Karena animo masyarakat juga berbeda ya, jualan Avanza, Vios dengan Innova, dengan Racer, dengan apa lagi itu? Toyota Ras ya, Ras atau apa ya satunya itu keuntungannya berbeda-beda, penjualannya juga berbeda-beda. Nah, itu tentu akan diramu. Ya. Kemudian masa pembuatannya juga berbeda-beda ya. Vios, Avanza, Innova, dan Racer dan sebagainya itu masa pembuatannya juga berbeda-beda. Seperti penggunaan alatnya juga berbeda-beda. Nah, dari situlah kemudian dirumuskan. Rumusnya matematikanya seperti apa gitu ya. Rumus matematikanya seperti apa. Saya nggak tahu detailnya keuntungannya. Jadi waktu saya pernah iden mobil Vios ya, sedan Vios. Sedan itu kan nggak laku ya. Kalau di Indonesia, ya. Tapi kalau di Malaysia dan Thailand itu laris kalau sedan itu. Kalau di Indonesia itu yang laris adalah yang mobilnya agak tinggi. Kenapa kok sukai tinggi? Karena tinggi dan banyak penumpangnya itu disukai. Karena jalannya berlubang, ya, sehingga agak sering banjir. Maka disukai mobil yang agak tinggi, ground clearance-nya itu. Ya. Kemudian penumpangnya banyak karena anaknya banyak. Kalau Lebaran mudik bareng-bareng, ya kan? Sehingga di Indonesia disukai. Tapi mobil tinggi itu nggak disukai di Malaysia, di Thailand, di Timur Tengah nggak disukai. Jadi eh, mereka lebih suka sedan. Saya nggak tahu keuntungannya berapa kalau Vios, berapa kalau Avanza berapa.
Yang jelas saya indennya itu lama banget. Artinya Toyotanya itu malas memproduksi mobil Vios itu. Agak agak malas deal, terutama untuk market Indonesia ya. Sehingga saya indennya itu lama nggak dapat-dapat gitu ya. Yang dijual banyak kan Avanza, Avanza itu tadi. Tapi saya beli Avanza malas karena mobilnya itu nggak stabil. Ya, saya lebih suka yang sedan. Nah itu tentu Toyota punya pertimbangan, ya kan? Kenapa kok dia lebih banyak menjual Avanza daripada Vios? Tentu mestinya ya tidak dipikir-pikir gini, dipikir-pikir nggak bisa diselesaikan karena dimensi variabelnya itu banyak sekali, ya kan? Tidak bisa dijudge dengan mikir-mikir gini loh, dipikir-pikir kayak gini nggak bisa. Harus berdasarkan data-data yang ada. Nah, untuk itu tentu harus ada rumus matematikanya, harus ada datanya, ada formulasinya. Misalkan sekarang eh, berapa ya spionnya yang tersedia, ya. Sekarang berapa mesin engine yang tersedia? Yang jelas engine-nya itu nggak beda-beda amat ya. Karena kalau terlalu bervariasi, setiap produk itu engine-nya bervariasi, kan pembuatannya jadi susah ya. Pembuatannya tidak bisa masif kan. Kalau tidak bisa masif, itu harganya jadi mahal ya. Sehingga itu tinggal dikombinasi-kombinasi aja gitu. Tinggal dikombinasi-kombinasi. Supaya intinya adalah supaya keuntungannya itu besar. Oke. Jadi membuat kue dan membuat mobil Avanza itu sama aja, sama aja. Apalagi kalau sudah masuk matematika ini, ya sama saja. Powernya juga sama. Artinya kalau kalian sudah bisa merumuskan pembuatan kue, merumuskan pembuatan mobil juga bisa mestinya, ya kan? Sama aja, karena sama saja. Tentu kalau pembuatan mobil variabelnya tidak berupa dua ini, bisa jadi variabelnya jadi banyak sekali. Ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk matematika itu bisa diselesaikan oleh software dalam waktu 1 detik aja. Dan kita nggak bisa menjangkau itu. Walaupun yang membuat softwarenya itu kita, tapi pemikiran kita itu nggak bisa. Karena yang dipikirkan banyak tadi ya. AC-nya mobil, tape-nya mobil, spionnya, engine-nya, wipernya itu. Ya, banyak sekali variabel. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum dilanjutkan? Yang online silakan kalau ada pertanyaan. Kalau di dunia listrik itu juga sekarang kan ini Pak ada eh, beberapa penggabungan ya. Kalau mungkin ada yang dengar di dunia listrik itu ada restrukturisasi di PLN itu ya. Restrukturisasinya itu salah satunya adalah yang pembangkitnya PLTP dikumpulkan dengan PLTP ya, yang PLTU dengan PLTU misalnya. Nah, tujuannya apa? Siapa tahu komponen-komponennya itu ada yang sama. Ya, kalau komponennya sama, berarti kan komponen itu bisa digeser kemana-mana ke satu unit yang lain ya. SDM-nya juga sama. Kalau komponennya sama, berarti bisa diirit, cadangannya bisa diirit. Jadi lebih harapannya lebih efisien, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, tahap 1. Sekarang
Makanya online bisa melihat, oh, sini malah nggak bisa ya. Yang online bisa melihat slide saya. Bisa, Pak. Oke. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya harus max tadi ya. Kalau max itu plus, tapi kalau minimize jadinya negatif ya. Negatif 4x1 ditambah negatif 4x1 negatif 6x2 dikurangin 6x2. Nah, kalau kita melakukan penyelesaian optimasi, itu urutannya selalu seperti ini ya. Yang pertama memodelkan, ya, kemudian merumuskan secara matematika, kemudian menyelesaikannya secara matematika, solusinya. Ya. Selalu seperti itu. Model, formulasi, solusi. Nah, kenapa pemodelan itu penting? Karena tidak semua, apa ya, tidak semua problem itu modelnya gampang segampang kue tadi itu. Kalau kue kan tinggal satu. Karena nanti modelnya bisa jadi berupa rumus ya. Modelnya itu berupa misalkan rumusnya 2x1 ditambah x2. Itu model ya. Tergantung dari karakteristik dari variabelnya tadi itu. Karakteristik dari sesuatu yang dioptimasi itu. Ya. Tidak selalu gampang seperti yang tadi itu. Kebetulan yang kue tadi termasuk gampang modelnya ya. Nanti mungkin minggu depan saya tunjukkan model yang kuadratik itu seperti apa ya. Kalau yang ini simpel aja. Nah, ini dua dimensi ya, sederhana ya, karena cuma dua kue aja ya. Kalau misalkan membuat mobil tadi variabelnya bisa banyak ya. Avanza, seni, apa, bias dan sebagainya itu. Nah, kalau dulu SMA menyelesaikannya secara grafik ya. Bentar ya, ini mudah-mudahan cepat ini. Artinya kalau dicoba-coba itu ya, X-nya satu, X-nya satu berapa gitu ya. Minggu pertama ya, saya kan sempat menjelaskan bahwa problem optimasi itu seperti permukaan. Permukaan. Jadi kebetulan ini permukaannya lurus ya, karena dia eh, linier ya. Tapi banyak problem yang tidak linier. Jadi permukaannya ini seperti permukaan bumi. Ya, kalau bumi kan ada naik turun gitu ya. Tuh. Nanti dicari maksimalnya, dicari minimalnya. Kalau dicari maksimalnya berarti puncak Gunung Semeru itu adalah puncak dari permukaan bumi yang ada di Pulau Jawa. Ya. Kalau minimalnya saya nggak tahu, mungkin ada. Ya. Tapi dalam hal ini itu eh, dua dimensi dan linier, dua dimensi dan linier. Maka bentuknya jadi kayak lurus gini aja, simple ya. Karena cuma dua dimensi x dan y. Kalau disumbukan kita yang paling gampang kan sumbu x, y, z ya. X, Y itu berarti variabelnya X1 dan X2 lah. Ya. X1 dan X2, sedangkan atasnya itu X3 misalkan. Atau X, Y, dan Z, juga sama aja ya.
Bisa bisa mengerti mas saya ya. Permukaan. Permukaannya linear kayak gini nih. Nah, tadi kan fungsi objektifnya adalah maksima X1, 4x1 ditambah 6x2. Kemudian kita lihat satu persatu dari batasannya. Batasannya itu X1 harus lebih dari 0, X2 harus lebih dari 0. Berarti semua daerah yang lebih dari X1-nya lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0 itu adalah visible. Sebenarnya visible region-nya tidak hanya ini ya. Visible region-nya itu sampai seterusnya. Kemudian 2x1 kurang dari 8. Berarti 2x1 kurang dari atau x1 kurang dari itu ya. Kalau ya, 3x2 kurang dari 12 atau x2 ini adalah x2 ini potongan dari yang luas tadi dari sekali itu adalah ini. Kita kita ini jadi potongan dari empat persamaan ini ya potongan dari empat persamaan ini adalah yang warna kuning itu sini ya. Ini SMA sudah pernah kayaknya ya. Singkat nggak? Nah, kemudian garis 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18 itu adalah garis garis miring ini. Ya, itu adalah 3x1 tambah 2x2 sama dengan 18. Kalau pengen ngecek mana yang kurang dari, biasanya kalau dulu SMA kita disuruh nyoba satu titik kan? Singkat nggak? Coba satu titik, apakah dia kurang atau lebih dari? Kalau kurang dari, maka daerah itu. Karena daerahnya kan bisa jadi daerah kirinya garis atau kanannya garis. Ya kan kita coba. Nah, ternyata ini mestinya kirinya garis sehingga daerah kuning yang atasnya garis itu dihilangkan. Berarti visible region. Visible region itu adalah kemungkinan solusinya itu dari garis. Kemungkinan solusinya itu tapi itu solusi yang itu solusi yang solusi yang ada di itu. Semua titik itu adalah calon solusi. Tapi ya tidak semuanya menghasilkan maksimal dari tujuan yaitu 4x1 ditambah 6x2. Nah, karena kebetulan kita ini jualan kue, maka kue itu kan nggak bisa kuenya itu cuma separuh, seperempat, sepertiga dijual itu kan nggak mungkin ya. Walaupun ada juga yang mungkin ya, misalkan jualan martabak, martabak manis itu kan bisa aja dijual di paruh-paruh gitu ya. Tapi ini kuenya nggak bisa dijual separuh, seperempat. Pokoknya kuenya harus penuh. Atau dalam hal ini tidak bisa kuenya itu dijual setengah karton, seperempat karton, nggak mungkin. Jualnya harus dalam satu karton, gitu ya. Maka jawaban yang tidak bilangan bulat itu nggak mungkin, nggak boleh. Dalam hal ini ya, tapi bisa juga boleh. Kalau mobil kan juga harus full, ya.
Mobilnya kan harus jual full dalam itu. Nggak boleh jualan mobil tapi nggak ada rodanya kan nggak boleh. Jadi, harus full. Ini juga gitu. Satu karton full. Maka jawabannya itu ada di titik-titik yang di ini apa namanya ini di pertem garis-garis yang crossing ini ya 2.3, 1.1, 2.1, nggak boleh di tengah-tengahnya ini nggak boleh. Kebetulan permasalahannya seperti itu. Tapi ada juga permasalahan yang boleh nilainya itu ada komanya itu bisa. Tapi kebetulan di sini tidak boleh ada angka ya. Tadi visible region-nya terus apalagi ini. Nah, biasanya jawaban itu ada di pojok-pojok. Biasanya jawaban itu ada di pojok-pojok. Sehingga kalau ngeceknya nggak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Nah, ini nilainya J. Nilai dari J. Kalau dia di pojok 0,0 nilainya 0. Kalau di pojok 0,4 nilainya 24 keuntungannya. Berarti 24, 240.000. Ya, keuntungannya 240.000. Kalau kita memproduksi 3 karton kue A dan memproduksi 4 karton B, maka keuntungannya ada 360.000. Kalau kita membuat 6 karton kue A dan tidak membuat kue B, maka keuntungannya adalah 240.000. Kalau kita membuat kue A 6 karton dan kue B 2 karton, maka keuntungannya 360.000. Ya. Berarti maksimal keuntungannya itu adalah 360.000. Ya. Kadang-kadang suatu problem itu jawabannya bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu kadang-kadang. Yang penting, cuman kalau dalam hal ini biasanya yang penting adalah nilai dari objektif fungsinya yaitu 36. Tidak penting apakah kita memilih yang 34 atau yang 62. Tapi dalam prakteknya tentu penting ya, karena ada hal yang tidak kita pertimbangkan, yaitu tingkat kerebyekan. Kerebyekan itu apa? Tingkat tingkat kerumitan, tingkat kesulitan, atau mungkin tingkat waktu yang dibutuhkan kan nggak ada di sini ya. Ada. Jadi kita boleh memilih 3 dan 4 atau 6 dan 2. Tapi kalau dilihat sepintas, kayaknya lebih enak membuat 3 dan 4. Mungkin loh ya. Karena jumlah kuenya cuma 7. Kalau 62 kan yang dibuat 8. Ya. Tapi secara objektif function, dua-duanya boleh. Salah satu dari kedua itu boleh. Ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan jumlah kue yang dibuat, tentu pilihan 3 dan 4 itu jadi lebih jadi pilihan preferable ya dibandingkan yang 62 gitu ya. Coba kita lihat. Udah habis. Biasanya dulu kalau kita SMA itu kita membuat garis. Ini kenapa bisa sama? Kita rumus yang ini, rumus objektif, rumus yang tadi tidak itu sama. Kita bagi dua ya, dua. Kurang dari ya, di awalnya
Kalau saya biasanya optimal itu biasanya pakai dari satu bit. Ini tentu anak dari kecil. Benar, ini kecil. Mulai kalau dari kecil itu sama maka akan makanya optimalnya itu ada dua titik. Tapi kalau garisnya beda, dia ketemunya cuma satu. Pengiringan harus konflik dalam ilmunya ada. Itu kalau menyelesaikannya secara grafikal ya. Nah, sekarang apa ini? Mestinya garisnya gini kali ya. Yang tadi. 3x1 ditambah 2x2. Mestinya garisnya kayak gini. Mesti. Nanti ketemunya satu ini mestinya. Oke. Stop share. Oh, mungkin tadi ada yang direvisi kali ya. Oh iya, ada revisi. Kita ulangi lagi ya. Ini kayak tadi kayaknya ada revisi. Nah, mestinya ini ya, mestinya. 3x1 dan 2x2 itu mestinya garis ini ya. Ini. Nah, ini ternyata ada revisi tadi. Ada yang keliru ya. Saya ulangi ya. Berarti garisnya seperti ini, tapi tekniknya sama sebenarnya. Yaitu ada di pojok-pojok dari ini ya. Pojok-pojok di 06, 26, 40, 43 ternyata. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Tadi kayaknya ada yang keliru tadi.
Nah, garis 3x1 ditambah 2x2 tadi itu, yang tadi ya, itu beda dengan 4x1 ditambah 6x2 ya. Tadi kenapa kok double itu karena persamaan garisnya keliru yang tadi itu. Ya, ini sudah dibetulkan. Nah, ini masing-masing titik ini kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Kalau di 00, 0, 06, 36, 26 itu 44, 40 itu 16, 43, 34. Jadi di sini terlihat jelas bahwa optimalnya itu kalau kita membuat 2 karton kue A dan 6 karton kue B. Keuntungannya adalah 44. Ya. Tapi ini belum mempertimbangkan orang itu suka kue A atau kue B ya. Ini ditinjau dari biaya ya, biaya pembuatan ya. Nanti mungkin kalau ingin lebih kompleks lagi bisa kita pertimbangkan sebenarnya animo masyarakat itu tuh kepinginnya kue A atau kue B. Walaupun kita membuat kue B itu lebih menguntungkan dari sisi biaya, kan belum tentu dibeli sama orang, ya kan? Nah, mungkin itu bisa kita rumuskan lagi. Tapi ini ditinjau dari sisi biaya. Artinya kita membuat kue apapun itu pasti dibeli. Maka kita cenderungnya adalah membuat kue B lebih banyak daripada kue ini ya. Dari sisi tinjau biayanya ya. Berikutnya, apakah yang online bisa melihat setelah saya? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kalau pakai MATLAB bagaimana caranya? Seperti ini ya. Problemnya kan seperti ini. Kita MATLAB kan seperti apa caranya. Nah, ini. Sebenarnya sangat simpel sekali kalau pakai MATLAB. Ya. Pakai nama softwarenya adalah pakai sintaksnya adalah linproc ini. Tulisannya linproc ya. Nggak kelihatan ya? Coba saya zoom sampai. Ini linproc ya. Jadi linproc itu membutuhkan matriks. Inputannya adalah matriks ya. Jadi dia sebenarnya bisa dalam bentuk rumus juga bisa sih, tapi ini dalam bentuk matriks ya. Jadi linproc F itu adalah fungsi objektif. Ya. A itu adalah eh, pertidaksamaan. Ya. A itu adalah matriks pertidaksamaan. B, matriks pertidaksamaan itu bentuknya kayak gini. Saya tulis di sini aja ya. Karena nggak bisa saya tulis di papan, saya tulis di sini aja ya. A kali X
1 X 2, misalnya jelek ya, sama dengan B. Ya. Jadi kalau misalkan ditulis ini ya, 200332. Berarti matrik A-nya itu adalah 20, satu sini aja ya. Berarti 2003 32. Sama dengan 8, silakan catat sendiri ya. 18, 18. Ini ya. Ini kan dikalikan X2 dikalikan X1 ditambah 0 kalikan X2 sama sorry, bukan sama dengan ya. Saya ganti ya, ini keliru tadi. Kurang dari sama dengan. Nah, ini. Ya, 2 kalikan X1 ditambah 0 kali X2 sama dengan 8. 0 kali X1 ditambah 3 kali X2 sama kurang dari sama dengan 18. 3 kali X1 ditambah 2 kali X2 kurang dari sama dengan 18. Gitu ya. Nah, ini inputannya gini. Cuman inputannya dalam bentuk matriks kayak gini. Nah, ini A dan B ya. Kemudian untuk LB, LB ini lower bound ya. Lower bound, batas bawah, lower bound, batas bawah ya. Jadi dia rumusnya kayak gini. Tuh, X1 semuanya bentuk variabelnya kayak gini. X1, X2 ya. Mudah-mudahan ini 2 ya ini ya. Ini lebih dari sorry, balik. Lebih dari 0, 0. Nah ini. Ini kan LB-nya ya. Lower bound-nya itu 0. Jadi lebih dari X1 dan X2 lebih dari 0. Sedangkan ini 0 kosong kosong ini ya, ini itu adalah matrik kosong, matrik yang isinya kosong. Ya, ini isinya kosong. Nanti mungkin saya jelaskan lagi di quadratic programming ya. Nanti mungkin bisa sedikit lebih jelas. Nah, F tadi kan apa? F tadi itu kan objective function ya. Karena tadi kan eh, memaksimalkan, tapi formatnya di dunia peroptimasian itu adalah meminimalkan. Makanya ini jadi min 4 dan min 6 ya. Ini tadi itu ya. Jadi rumusnya itu adalah min 4 kali
X1, X2. Jadi min 4 kali X1, min 6 kali X2. Itu objektif fungsinya ya kan? Objektif function ya. Sedangkan A dan B itu untuk constraint-nya. Ya udah, gini udah tinggal kita run aja di MATLAB-nya ya. Run. Begitu di run nanti keluar hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan dicoba ya di MATLAB nanti. Nah, yang sulit sebenarnya di MATLAB-nya itu ada kesulitan sendiri. Kalau kita sulitnya apa? Memformulasikan kesulitan kita itu. Menjadi bentuk persamaan-persamaan tadi itu kesulitannya di situ. Tapi kalau sudah dalam bentuk persamaan matematika, sudah serahkan arah matematika, MATLAB, sudah jadilah ketemu jawabannya. Ada pertanyaan? Sini? Tidak ada ya? Saya... Jadi ya menggunakan LinProg, linear programming kalau di MATLAB. Nah ini tadi ya. Nah formatnya itu kalau kita lihat di sini, A kalikan X kurang dari B, A EQ itu berarti A equality. Kalau A itu berarti inequality, pertidaksamaan ini simbolnya ini ya. Kalau A EQ itu berarti persamaan. Kayak gini. Kemudian untuk batas variabelnya X lebih besar sama dengan lower bound kurang dari sama dengan upper bound. Nah, tentunya jadi kayak gini tadi. Sudah saya jelaskan ya. Ini bentuknya kayak gini. Kayaknya kayaknya harus ke bawah ini kayaknya. Bukan ke samping kayaknya. Nanti saya ini aja, saya upload di test classroom ya, materinya ya. Jadi MATLAB-nya itu perlu disuplai oleh matriks supaya bisa diselesaikan. Nah ini. Ya. Sebenarnya rumusnya kan ini tadi ya. Rumusnya aslinya yang ini. Rumusnya aslinya kayak gini ya kan. Dirubah jadi bentuk matriks kayak gini. Ya. Kalau sudah dalam bentuk matriks, masukkan ke dalam MATLAB, bentuknya jadi kayak gini. Ya kan? Masukkan ke MATLAB, sudah dijalankan. Ketemu. Jawabannya ini. Setelah di run ya, jawabannya ini X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 6. Sama dengan tadi ya. Sama dengan yang kita kerjakan pakai garis itu ya. Yang awal tadi ya. Pakai graphical. Nah, sintaksnya di MATLAB sendiri, LinProg itu ada macam-macam. Yang tadi yang kita gunakan adalah yang ketiga ini. Yang ketiga ini kita gunakan. Nanti silakan dipelajari lagi ya. Jadi di sini hari ini kita sudah belajar tentang linear programming, mulai dari problem sehari-harinya itu apa? Contohnya membuat kue. Kita rumus pertama pemodelan dulu dirumuskan, baru diselesaikan. Hari ini kita belajar cara menyelesaikannya problem yang dirumuskan dalam bentuk linear programming. Pertama menggunakan graphical, yang kedua menggunakan MATLAB. Ya. Graphical itu bisa sih, tapi kalau sudah jumlah variabelnya banyak, dimensinya banyak. Kalau tadi kan cuma 2 dimensi. Kalau 3 dimensi aja sudah kesulitan kita, ya kan? Karena itu harus menggunakan software, numerik, ya. Salah satunya adalah menggunakan MATLAB. Software yang lain juga masih banyak. Ya. Nah, nanti bidangnya ini kan macam-macam ya. Ada yang dari sistem tenaga, ada yang elektronika, ada yang telekomunikasi, ada yang mungkin backgroundnya kalau yang dari yang sudah kerja mungkin macam-macam ya. Nah itu
sebenarnya kesulitannya adalah bagaimana memindahkan dari problem sehari-hari itu menuju ke rumus matematika. Itulah karena butuh pikiran yang lebih dalam. Kalau sudah dalam bentuk matematika, memindahkannya ya segampang tadi itu memindahkan ke MATLAB tadi, membuat matriks ya. Sudah. Nah, ini ya hasilnya 44 sama ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita